Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita hari ini? Sukacita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-6. Renungan hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Marilah kita awali renungan kita ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari saya bertemu dengan seorang ibu di sebuah rumah sakit di Jakarta. Ibu ini bercerita kepada saya bahwa ia pernah mengalami mujizat kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus. Lalu saya tanya kepada ibu itu, apa yang terjadi? Kemudian ia bercerita bahwa ia pernah koma, tidak sadar beberapa minggu di sebuah rumah sakit di luar negeri. Dalam keadaan koma, keluarga biasanya kehilangan harapan. Tapi ibu ini mengatakan bahwa keluarga saat itu tidak kehilangan harapan. Bahkan dokter-dokter yang merawatnya pun masih mempunyai harapan bahwa ia akan sembuh. Dan memang setelah sekian lama dirawat, ia mengalami kesembuhan. Dan dia sendiri dan juga dokter serta keluarga mengatakan bahwa kesembuhannya ini adalah sebuah mujizat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini kita baru saja mendengar dari Injil Markus bahwa di sana ada seorang yang mengalami sakit kusta. Sakit kusta pada zaman itu adalah sakit yang berat. Karena apa? Karena belum ada obat yang bisa menyembuhkan orang kusta. Dan orang kusta waktu itu disingkirkan dari masyarakat. Mereka dikucilkan, tidak boleh bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Walaupun orang ini mengalami sakit kusta yang dianggap parah dan berat oleh masyarakatnya, tetapi ia masih mempunyai harapan bahwa suatu saat ia akan sembuh. Dan dia bertemu dengan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu dia mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Pengharapan orang kusta ini tidak sia-sia. Pengharapannya membuahkan hasil bahwa Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus ini benar-benar terjadi. Bahwa orang kusta ini mengalami kesembuhan ilahi. Yesus mempunyai kuasa dan Yesus mau melakukan kebaikan bagi orang kusta. Yesus bagi kita juga adalah Tuhan atas orang sehat maupun atas orang sakit.
Dan Yesus menghendaki setiap orang manusia mengalami hidup yang sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus belajar dari ibu yang mengalami koma tadi dan juga dari orang kusta dalam Injil hari ini, bahwa mereka dalam keadaan apapun, separah apapun sakit mereka, mereka masih mempunyai harapan akan kesembuhan. Mereka tidak kehilangan harapan dan mereka percaya bahwa Yesus Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita pun mengalami sakit, dari sakit ringan sampai sakit yang berat. Sakit yang kadang-kadang oleh dokter divonis tidak ada kesembuhan. Juga seringkali kita mengalami masalah-masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi kita dari masalah-masalah kita. Tetapi belajar dari dua orang itu, ibu dan orang kusta tadi, marilah kita berpengharapan kepada Allah dan percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kita, mampu membebaskan anak-anaknya dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dan Yesus menghendaki Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya menjadi orang-orang yang terbebas dari segala macam penyakit, dari segala macam masalah-masalah kehidupan. Oleh karena itu, marilah percaya kepadanya, berpengharapan bahwa Ia mau untuk menyembuhkan, membebaskan kita dari masalah-masalah kita. Saya percaya dan yakin bahwa Bapak, Ibu, dan saya datang kepada Yesus. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Aku mau engkau sembuh. Aku mau engkau bebas dari segala masalah-masalah dalam kehidupan keluargamu atau kehidupan di tempat kerjamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman, kepercayaan, penyerahan diri kepada Yesus memampukan Yesus untuk memberikan kesembuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Memberikan Yesus kesempatan untuk membebaskan kita dari semua masalah-masalah kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.